melayang jauh berteman langit lepas. Assalamualaikum Bu Arya, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan nih di kelas Bu Arya. Waalaikumsalam. Baik Bu Ani, apa yang mau Bu Ani ceritakan? Begini Bu Arya, saya perhatikan anak-anak murid saya ini akhir-akhir ini mulai antusias dalam belajar. Mereka aktif di kelas, namun lebih banyak bermain dan mengobrol daripada berdiskusi dengan temannya. Selain itu, ketika pengumpulan tugas, ada saja murid yang tidak selesai mengerjakan tugasnya nih. Yang pada akhirnya saya memberikan tugas tersebut untuk dikerjakan di rumah. Begitu Bu Arya. Jadi menurut Bu Ani, apa yang Ibu Ani harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi saya mengharapkan dengan obrolan kita ini kita nantinya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut tentang antusiasme murid dalam belajar. Kemudian saya mengharapkan juga pembelajaran di kelas saya itu dapat berjalan dengan lancar, di mana murid aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga mereka dapat mengerjakan tugas tepat dengan waktu, seperti itu. Menurut Bu Ani, hal apa saja yang dapat membuat murid-murid itu kurang antusias dalam belajar? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Arya, hal-hal yang membuat murid-murid saya ini kurang antusias dalam belajar itu adalah yang pertama sih karakteristik mereka ya yang masih senang bermain. Kemudian kan saya mengajar di kelas rendah nih ya Bu ya, jadi fokus belajar mereka ini itu masih belum lama gitu. Jadi mereka itu fokus di awal dan ketika pembelajaran gitu ya, mereka mulai aktif mengobrol, kemudian bermain, seperti itu. Oh begitu Bu Ani. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu semakin antusias dalam belajar di kelas dan fokus mereka dapat bertahan lebih lama? Sebentar Bu. Kalau menurut saya, murid-murid saya ini tentunya menginginkan pembelajaran di kelas itu ya asik ya Bu ya. Kemudian menyenangkan, kemudian tidak monoton dan juga tidak membosankan. Seperti itu ya Bu. Saya sih sependapat Bu sama Bu Ani nih. Anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan ya Bu ya. Lalu menurut Bu Ani sendiri, pembelajaran seperti apa yang membuat murid-murid Ibu tuh makin asik dan tidak membosankan di kelas gitu Bu? Ya kalau menurut saya agar asik ya Bu ya, saya mungkin bisa memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bisa memberikan ice breaking, atau seperti yang kita pelajari kemarin ya Bu, kita belajar tentang mindfulness di awal kegiatan ya kan, agar mereka tuh bisa hadir sepenuhnya gitu untuk fokus dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah selain itu saya bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran di kelas. Berarti di sini saya harus merancang kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya bisa mempersiapkan media, kemudian alat peraga yang bisa dimanipulasi oleh mereka gitu ya Bu ya. Juga ya saya memberikan kesempatan mereka untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan tersebut. Berarti itu merefleks
keadaan ya Bu, Iya, betul. biar anak-anak tuh semangat gitu kan ya. Nah lalu Bu Ani sendiri, saya mau tanya nih mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas sehingga terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan. Sebentar, kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, karena saat kegiatan pembelajaran mereka lebih banyak bermain dan mengobrol ya, jadi kemungkinan sih karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak ya, jadi tanpa saya melihat kemampuan dan karakteristik murid saya yang beragam. Itu sepertinya Bu. Oh begitu Bu ya. Kalau boleh tahu tuh yang kemampuan dan karakteristik murid Bu Ani itu yang seperti apa? Kalau untuk kemampuan ya Bu, kemampuan dalam hal membaca contohnya. Nah ini anak murid saya itu ada yang sudah dapat membaca dan memahami bacaan. Ada lagi anak yang sudah bisa membaca namun kurang dalam memahami bacaan. Ada pula yang masih terbata-bata dalam membaca. Nah, kalau berkaitan dengan karakteristik atau gaya belajar di kelas saya itu ada murid yang gaya belajarnya itu visual, yang senang melihat gambar-gambar. Kemudian ada juga yang auditori, yang senang dengan mendengarkan suara-suara, atau juga kinestetik, di mana mereka itu lebih senang bergerak atau memanipulasi alat peraga. Itu Bu. Ya. Kalau begitu menurut Bu Ani, kegiatan pembelajaran apa nih yang dapat membantu mereka tuh belajar lalu sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya tersebut? Iya. Kemarin itu kita sudah belajar modul 2.2 kan ya Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya jadi teringat nih Bu, menurut saya nih pembelajaran ini itu cocok gitu ya untuk diterapkan di kelas saya karena dapat mengakomodir kemampuan dan gaya belajar murid-murid saya Bu. Oh ya. Saya setuju itu Bu. Nah kalau begitu pembelajaran berdiferensi seperti apa yang tadi Ibu lakukan, kira-kira bisa Ibu laksanakan di kelas? Iya, insya Allah sih bisa ya Bu ya. Saya sih insya Allah rencananya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi strategi konten, proses, atau produk seperti yang sudah kita pelajari di modul 2.2 Bu. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, saya dapat menggunakan beragam sumber belajar nih. Dari video dari YouTube atau dari artikel-artikel di internet, atau juga saya bisa mencari musik-musik ya kan yang sesuai dengan materi pembelajaran dan juga karakteristik murid saya. Kemudian pembelajaran berdiferensi proses, saya akan memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajarnya tadi Bu. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, mungkin nanti setelah kegiatan pembelajaran saya akan memberikan kesempatan anak murid saya untuk menyajikan hasil belajarnya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka Bu, gitu kali ya. Iya benar tuh Bu. Barusan Ibu Ani sudah menyampaikan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensi dengan menggunakan strategi konten, ada proses dan produk lengkap ya Bu ya. Jadi rencana Bu Ani sendiri untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu? Karena kan barusan saya
membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi nih ya Bu ya. Jadi langkah pertama mungkin saya ini harus merancang pembelajaran terlebih dahulu. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengasihkan dan menyenangkan untuk murid saya. Yaitu dengan menentukan strategi juga. Apakah strateginya akan menggunakan strategi konten atau proses atau produk. Jadi saya juga mungkin harus melihat dulu materi atau tujuan pembelajaran, juga karakteristik murid saya, Bu. Nah, dari 3 strategi pembelajaran sebelumnya, Bu Ani sudah bisa mengamati. Nah, kira-kira yang paling cocok materi apa yang bisa disampaikan pada saat ini? Karena sekarang itu kan anak-anak sedang belajar tentang cerita binatang ya Bu ya, cerita binatang atau fabel. Jadi saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar mereka nih Bu. Mungkin nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga produk. Misalnya dalam proses pembelajaran cerita binatang itu kelompok auditori saya akan memberikan untuk auditori saya akan memberikan bacaan yang dibaca oleh temannya, kemudian yang lainnya menyimak. Kemudian untuk yang visual mereka akan menyimak dari video cerita. Kemudian untuk yang kinestetik, mereka akan memperagakan cerita dongeng. Kemudian untuk produk, nanti hasilnya mereka akan menceritakan kembali cerita binatang tersebut. Untuk ada yang menceritakan kembali dengan secara langsung, ya kan? Kemudian ada yang menuliskannya, kemudian ada yang mempraktikannya gitu, yang memperagakannya di depan kelas. Nah, mudah-mudahan ya insya Allah pembelajaran ini akan menyenangkan ya buat mereka dan juga tidak membosankan, Bu. Ya, insya Allah seperti itu. Bagus sebenarnya itu Bu Ani. Jadi dari perbincangan ini sudah banyak ya yang Ibu dapatkan. Mudah-mudahan rencana Bu Ani dapat berjalan baik dan lancar sesuai harapan yang Bu Ani inginkan. Ya, saya juga berkomitmen Bu. Jadi untuk kedepannya saya akan konsisten ya dalam merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yang mengasihkan. Ya, kemudian sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar mereka, Bu. Dan saya juga dalam memberikan tugas, saya akan memperhatikan kemampuan dan juga minat murid saya, Bu. Agar mereka itu ketika melaksanakan pembelajaran atau mengerjakan tugas tidak merasa dipaksa gitu. Kita memberikan pilihan sesuai dengan bakat, minat, atau kemampuan mereka. Ya Bu Ani, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Semangat Bu Ani. Ya, terima kasih ya Bu Arya atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dikenal dan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Bu Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain waktu kita curhatnya di tempat yang lebih enak ya Bu Ani ya, bisa makan-makan kita. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Arya. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu. Ini nih Bu, saya sepertinya perlu curhat nih sama Ibu tentang masalah di kelas. Oh gitu.
Kira-kira Ibu ada waktu, Bu? Ada kok Bu, tenang saja. Silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Ari, ya, anak saya atas nama Safira, ini kan dalam sebulan itu dia bisa nggak masuknya itu ada seminggu lebih, kadang 8 hari, 10 hari. Saya sudah coba tegur baik-baik, tapi dengan teguran saya itu rupanya anak ini makin menjauh. Nah, karena saya juga perlu konsultasi dengan orang tua, kemudian saya coba hubungi orang tuanya. Rupanya nomor yang terhubung pada grup WA itu nggak bisa dihubungi. Nah, ini jadi akhirnya saya beberapa bulan ini masih dengan si anak dulu ngobrolnya. Kira-kira langkah apa ya Bu yang bisa saya perbuat untuk membantu anak ini? Karena jika dia sering tidak masuk, yang pertama itu pastinya mata pelajarannya ketinggalan. Yang kedua, saya makin nggak kenal dengan anak ini. Nah itulah Bu, sekilas masalah saya di kelas dengan siswa saya. Baik Bu Arya, ternyata cukup kompleks juga ya masalah dari murid Bu Arya ini ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih sama Ibu. Iya Bu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya menginginkan anak murid saya ini yang bernama Safira itu yang pertama bisa lebih giat lagi datang ke sekolahan. Terus dia bisa fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dia itu untuk PR atau tugas yang saya berikan dia lebih semangat gitu, karena saya selalu memberikan motivasi kepada anak murid bahwa ini loh bu gurunya juga semangat datang ke sekolah untuk memberikan ilmu pengetahuannya buat kalian. Nah itu kepinginnya saya seperti itu Bu. Iya, berarti intinya bahwa Bu Arya menginginkan adanya solusi dari permasalahan Bu Arya yang Bu Arya temui dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Nah tadi Bu Arya sampaikan bahwa murid Bu Arya ini sebulan bahkan seminggu jarang masuk ya Bu ya. Betul. Iya Bu. Nah, kalau apa yang sudah Ibu lakukan untuk mendekati murid ini Bu? Ya Bu. Sejauh ini ketika anak ini hadir ke sekolah, saya suka melarang dia untuk pulang lebih dulu. Saya bertanya kenapa kok nggak masuk tanpa keterangan, nomor mana yang bisa Ibu hubungi biar bisa berkomunikasi dengan orang tua kamu. Dan untuk pembelajaran saya coba untuk ketika belajar itu duduk di samping si anak Bu, biar dia itu merasa oh ya diawasi sama gurunya, oh ya bu gurunya perhatian, coba memberikan dia rasa nyaman terlebih dahulu Bu di kelas. Iya, jadi sebenarnya Bu Arya ini sudah melakukan upaya untuk anak ini dapat kembali rajin berangkat dan belajar di sekolah ya Bu. Nah yang ingin saya tanyakan lebih lanjut lagi, apakah Ibu pernah bertanya kepada orang terdekatnya penyebab anak tersebut tidak
masuk atau jarang masuk, dan juga semangat belajarnya menurun, Bu. Ya Bu, salah satunya karena di kelas itu kami punya Korlas ya Bu. Nah, kedekatan saya dengan Korlas mencoba bertanya tentang masalah yang Safira hadapi seperti apa, lebih pendekatan diri sebenarnya Bu ya. Saya itu pinginnya komunikasi dua arah itu lancar. Nah, ketika saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Korlas, dapatlah nomor orang tuanya yang bisa dihubungi. Nah, saya coba hubungi orang tuanya, saya minta datang ke sekolah. Di kehadiran pertama, ibunya menceritakan bahwa bapaknya sudah nggak ada. Si Safira ini termasuk anak yatim dan dia minder, katanya begitu. Dan alasannya juga kenapa Safira dititipkan di neneknya karena tidak diperbolehkan dibawa oleh mamahnya untuk dirawat. Lalu di kedatangan kedua dia minta kerjasamanya sama mamahnya untuk tetap berkomunikasi ke saya, bagaimana nih langkah agar si Safira ini bisa datang ke sekolah, fokus belajarnya, terus dia nyaman ke sayanya, menganggap saya itu bisa jadi ibunya. Nah, ketika saya kasih masukan ke orang tuanya, mamahnya ini mengatakan memang dia nggak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya karena dia jauh dari tempat tinggal Safira. Ketika mamahnya selesai pembicaraan dengan saya pagi itu, siangnya Safira saya coba ajak ngobrol berdua. Saya bawa ke kantin karena kantinnya udah sepi dan kantin kita agak tertutup. Dan dia tidak ingin disaksikan oleh siapapun. Akhirnya disitulah saya bisa mengetahui kenapa anak itu malas datang ke sekolah. Karena awal dia bilang, Mamah nggak perhatian sama aku, Mamah jauh. Dan rupanya mamahnya ini sibuk dengan mencari nafkah. Karena harus menafkahi 4 bersaudara. Dan kakaknya itu yang 2 sedang kuliah. Jadi sibuk, dan neneknya karena mungkin kakek dan neneknya ini sudah sepuh, kurang perhatian juga, jadinya Safira merasa nggak ada perhatian orang tua. Nah, disitulah anak itu mulai menumpahkan perasaannya, mulai membuka dirinya, mulai nangis, mulai bercerita, mulai berkeluh kesah, termasuk salah satunya ketika saya itu sedang mengajar dan dia itu ada kecemburuan sosial. Kok Bu Guru nggak perhatian sama aku, lebih perhatian sama dia, katanya gitu. Saya bilang karena anak ibu ada 32, jadinya ya semua ibu perhatikan, termasuk kamu. Nah, dengan diskusi kami siang itu ada 1 jaman lah kami berkomunikasi. Saya berikan motivasi-motivasi yang kuat agar mencari perhatian kepada kakek dan neneknya, sehingga kakek dan neneknya juga tidak berdiam diri dan cuek sama dia. Nah, salah satunya itu saya berikan motivasi ketika dia mau berangkat sekolah, coba bangun, terus bersihin kamar tidurnya, minimal di sapu. Nah, dia coba tuh Bu hari esoknya untuk membersihkan kamarnya. Di hari pertama, di hari kedua, dan di hari ketiga dia laporan. Di hari ketiga ada perubahan dari si kakek dan neneknya. Katanya, kok kamu rajin, katanya gitu. Dan disitulah mulai kakeknya
lebih open. Ayo cepet berangkat biar kakek yang anterin. Nah, ketika kakeknya datang di minggu berikutnya, itu saya pikir tadinya ayah baru gitu, ternyata bukan, itu kakeknya. Saya ajak ngobrol lah kakeknya. Nah, di situ Kak, jadi saya punya komunikasi 3 arah. Orang tua kandung, kakeknya dengan Safiranya gitu, Bu. Iya, Masya Allah, Bu Arya ini sebenarnya sudah tahu ya, maksudnya bagaimana karakteristik dari Safira ini. Tadi kan di awal Bu Arya sampaikan bahwa Bu Arya tidak terlalu mengetahui karakteristik dari murid Ibu, tetapi dari yang saya simak justru Bu Arya ini sudah dalam mengetahui tentang Safira ini, dan bahkan sudah banyak upaya yang Ibu lakukan untuk Safira ini. Nah, dari upaya-upaya yang Ibu lakukan ini, yang berhasil menurut Ibu itu yang mana, Bu? Yang membuat Safira berubah? Salah satunya itu ketika saya memberikan motivasi, Bu. Mungkin motivasi yang saya berikan itu membangkitkan rasanya Safira itu seperti punya mama. Diperhatikan dari pakaiannya. Saya coba bilang, coba ini bajunya yang rapi, kamu anak perempuan, pakai bedak yang wangi, biar terlihat kalau datang ke sekolah tuh sudah mandi. Nah, itu motivasi yang saya bangkitkan buat Safira. Akhirnya memang ada perubahan, Bu. Dia mulai rajin masuknya. Terus kalau datang ke sekolah itu dia semangat nyambut saya duluan di depan pintu gerbang itu, dia pasti nungguin saya. Assalamualaikum Bu Arya. Itu luar biasa. Dia menyambut seperti saya tuh melihat ada keberhasilan saya bisa membangkitkan anak murid saya untuk datang ke sekolah, dan itu menular pada teman-temannya yang lain. Yang tadinya sebulan itu pasti ada yang rutin sekali itu sering nggak masuk karena sakit lah, izin lah gitu. Ada 5 orang, makin kesini itu udah 2 bulanan ini masuknya itu full, Bu, 100%. Alhamdulillah tuh, Bu. Alhamdulillah. Berarti itu kalau Safiranya masuk sekolah ya, Bu ya. Tapi sekarang kan tadi Ibu sampaikan Safira beberapa hari ini tidak masuk nih ya, Bu ya kan? Ya. Nah, dari solusi-solusi yang upaya yang sudah Ibu lakukan sebelumnya gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan saat ini agar Safira bisa masuk ke sekolah? Nah, ini langkah yang satu ini nih memang agak riskan, Bu, karena saya tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, dari mamahnya. Tapi karena saya penasaran bagaimana kehidupan Safira dengan kakek neneknya, akhirnya saya minta tolong Korlas saya mengantarkan saya datang berkunjung ke rumah Safira. Nah, itu subhanallah, alhamdulillah ya, Bu ya. Saya lihat di situ memang ini anak nggak diperhatikan sekali, tapi dengan datangnya saya ke rumah itu mungkin menurut si kakek nenek yang nggak biasa ada kunjungan ke rumah, ini berkunjung ke rumah. Nah, mereka open lah sama saya. Jadi kalau Safira sakit, Safira kekurangan sesuatu tuh langsung pagi-pagi udah telepon, Bu, Safira mohon maaf hari ini kebetulan nih anak sedang haid, Bu. Nah, nggak bisa beli pembalut. Jadinya saya itu suka bekelin anak-anak aja. Nanti mampir ya ke rumah Safira. Ini dibawain buat Safira, saya bilang gitu. Jadi besoknya anaknya masuk. Jadi sebenarnya perhatian kecil itu yang surprise lah ya buat saya itu ketika kita bisa berkunjung ke rumah anak murid kita tuh, mereka senang. Berarti Bu Guru perhatiannya nggak cuma di rumah tapi di sekolah, nggak cuma di sekolah tapi di rumah juga begitu, Bu. Iya, Masya Allah tuh Bu Arya sudah dapat solusinya ya untuk saat ini. Nah, nanti kira-kira mau dibantu oleh siapa saja nih, Bu, untuk berkunjung ke sana? Selain Korlas ada lagi?
mungkin rekan sejawat ya. Saya punya teman juga di kelas yang selevel itu 5A, mungkin nanti saya bisa berkonsultasi, jadi penanganannya ini bisa ditingkatkan ke ibu kepala sekolah jika terjadi sesuatu, karena orang tuanya belum ngizinin tapi saya sudah datang ke rumahnya. Tapi ada solusinya, kakek neneknya memberikan applause lah buat saya dan berterima kasih. Mudah-mudahan di kedepannya saya bisa lebih intens memberikan motivasi-motivasi yang baik buat anak-anak murid saya, Bu. Iya, amin. Nah, itu berarti untuk tindak lanjutnya ya, Bu ya. Nah, yang Iya. ingin coba saya gali kembali itu apa kira-kira kapan nih, Bu, mau mulai dilaksanakannya? Hari ini, Bu. Wah, hebat nih Bu Arya, Masya Allah. Jadi dari setelah perbincangan kita ini mau langsung dilaksanakan ya, Bu? Insya Allah dilakukan, Bu. Karena ini motivasi yang amat sangat baik. Terlebih anak saya mau pada lomba, jadi kalau saya kasih support itu datang ketika mereka lomba latihan, itu alhamdulillah jadi penyemangat mereka semua. Nah, iya. Nah, ini untuk kedepannya nih, Bu, agar Safira ini dapat terus bersekolah ya, semisal nih beliau anaknya sudah ke sekolah, apa saja yang Ibu lakukan agar tetap rajin gitu? Kira-kira apa saja nih, Bu? Tetap memberikan pembelajaran yang terbaik lah. Kalau kita ada pembelajaran berdiferensiasi, itu mungkin salah satunya ya, Bu. Dan karakter Safira ini saya harus lebih dalami, nggak cuma Safira tapi seluruh murid saya. Itu mungkin salah satunya, Bu, dan saya tingkatkan lebih dengan kemampuan pendekatan diri kepada siswa. Mungkin kalau dengan bahasa di modul kita saya nggak hafal dengan itu ya, Bu, tapi ya inilah tindak lanjut yang akan saya lakukan begitu, Bu. Iya, wah bagus sekali nih rencana dari Bu Arya ya. Masya Allah, saya doakan semoga apa yang menjadi tujuannya Bu Arya, cita-citanya Bu Arya terhadap murid-murid Bu Arya, salah satunya dari Safira ini dapat terlaksana ya, Bu ya. Amin. Gitu. Berarti, terima kasih dukungannya nih, Bu. Iya, sama-sama Bu. Berarti Bu Arya sudah mendapatkan solusinya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Ibu. Wah, ini waktunya kayaknya melebihi waktu jam kerja kita nih, Bu ya. Kalau begitu kita pulang bareng ya, Bu. Baik, Bu. Hayu, Bu. Naik motor saya ya, Bu. Siap. Oke, Bu.